Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin, bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah pusat menambah kartu sembako selama PPKM level 4 yang merupakan usulan pemerintah daerah dengan besaran juga sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan. Sari berita pagi hari ini, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh bangsa bekerja sama berdoa dalam upaya melawan pandemi COVID-19. Sementara pemerintah Kota Medan akan memberikan kartu sembako senilai Rp200.000 bagi masyarakat yang mampu saat penerapan PPKM level 4. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 2 Agustus 2021. Saya Rizky Rustarto bersama Anda. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Ramadan Pomanto meminta seluruh camat dan lurah untuk memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban atau terdampak kebakaran hutan besar yang terjadi di Turki selama 4 hari berturut-turut sejak 28 Juli yang lalu. Dari 230 sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan uji coba belajar tatap muka meski rata-rata guru ternyata belum mendapat vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa bekerja sama dan berdoa dalam upaya melawan pandemi COVID-19. Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan secara virtual tadi malam. Informasi selengkapnya kita jumpai Rini Hairani. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia merupakan ujian berat bagi bangsa. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu berupaya melawan pandemi COVID-19 ini. Ajakan ini disampaikan Kepala Negara dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 1 Agustus 2021 malam. Selain berusaha, Presiden juga mengingatkan agar tak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jokowi mengatakan doa merupakan penyembuh dan penumbuh harapan. Dalam kesempatan itu pula, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan tokoh lintas agama yang senantiasa mengajak para umat mematuhi protokol kesehatan. Presiden berharap Indonesia segera mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini. Saat ini negara kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin, bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, doa adalah senjata orang mukmin, penguat dan penyembuh, sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme. Malam ini, para tokoh lintas agama berhimpun dalam kebersamaan, bersama-sama berzikir, melantunkan doa, bersyukur pada Allah SWT atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekaligus memohon pertolongan Tuhan.
Pengasih dan Maha Penyayang, agar bangsa dan negara kita segera terbebas dari pandemi COVID. Sementara itu dalam laporannya, Menteri Agama Yakut Khalil Taumas mengatakan acara zikir dan doa kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka ini bertujuan tidak hanya untuk mensyukuri kemerdekaan, namun juga menyempurnakan ikhtiar bangsa dalam melalui pandemi COVID-19 ini. Dalam kesempatan itu juga, Menak menyuruhkan kampanye protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sebagai umat beragama, hendaknya kita semua melengkapinya dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijaksana. Menghadapi pandemi yang hingga kini juga belum usai, perlu masing-masing kita untuk menundukkan kepala, bersimpuh dan memuji keagungan Tuhan, menambah kekuatan iman dan ketabahan. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu menangani pandemi COVID-19 ini. Seluruh jajaran pimpinan pemerintahan, kementerian, lembaga, aparatur sipil negara, TNI, Polri, ulama, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat diharapkan bisa berperan aktif untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dan memberi contoh nyata di tengah-tengah masyarakat. Acara zikir dan doa kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka tersebut digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini mengangkat tema bersyukur atas kemerdekaan, berdoa dan berikhtiar untuk mewujudkan Indonesia maju. Diikuti oleh sejumlah tokoh agama baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada acara yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat dan elemen bangsa membangkitkan kembali kekuatan nasional untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana dahulu para pahlawan berjuang meraih kemerdekaan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Wakil Presiden juga meminta seluruh masyarakat dan tokoh lintas agama terus memanjatkan doa kepada Tuhan agar bangsa Indonesia mendapatkan penguatan, persatuan, dan kesatuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi yang hampir sama. Upaya melawan COVID-19 melalui doa bersama ternyata dilakukan dan dilaksanakan oleh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kita jumpai Heri Kisyanto. Keluarga besar kantor Kemenak bersama Forkopimda Batang memanjatkan doa dan istighosah sebagai bagian dari upaya untuk melawan COVID-19. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh pegawai kantor Kemenak dan Dewan Masjid Indonesia Batang secara virtual. Beberapa waktu lalu pihaknya juga telah mengundang perwakilan tokoh agama dalam kegiatan doa lintas agama dengan harapan agar pandemi segera berakhir. Kepala kantor Kemenak M. Akso menyampaikan upaya lahir dan batin semua pihak dapat mempercepat dicabutnya COVID-19 oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita sholat, bagaimana zakat, saat ini juga kita lakukan doa, termasuk melakukan ibadah, sebagai sarana bertolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarana memohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan upaya lahir dan batin kita, mudah-mudahan bisa mempercepat agar COVID-19 segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali normal sebagaimana biasa. Sementara Bupati Batang Wihaji mengatakan untuk melawan COVID-19 tak hanya mengandalkan satu pihak saja, karena pandemi sudah menjadi perang semesta. Karena itu tokoh-tokoh masyarakat, keluarga besar Kemenak, khususnya Ayu Bandung, saya tingkat yang khusus pokoknya itu masker, kuncinya adalah masker dan imun dan nanti percepatan vaksinasi. Kita tidak boleh takut sama COVID, tapi konsumkan manusia COVID. Insya Allah akan indah waktu. Dalam kesempatan yang sama, Kemenak juga menyosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021 yang ditekankan kepada masyarakat beribadah di rumah agar selamat dari paparan COVID-19.
Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Medan akan memberikan kartu sembako senilai Rp200.000 selama 6 bulan ke depan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu saat penerapan PPKM level yang keempat. Kita simak laporan selengkapnya bersama Indra Widyastuti dari Medan. Daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 akan mendapat tambahan bantuan sosial dari pemerintah. Bansos ini untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu atau keluarga penerima manfaat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menetapkan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 untuk 2 bulan ke depan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat di daerah PPKM level 4. Kemudian pemerintah menambah bansos tersebut untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang diusulkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Medan, untuk menerima kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan selama 6 bulan ke depan. Pemerintah pusat menambah kartu sembako selama PPKM level 4 untuk 5,9 juta KPM yang merupakan usulan pemerintah daerah dengan besaran juga sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan. Untuk mengecek penerima kartu sembako dapat membuka link https://cekbansos.kemensos.go.id. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksa meminta pemerintah kabupaten kota untuk memastikan bantuan tersebut sampai ke masyarakat tepat waktu dan sasaran. Kaitan PPKM ini juga ada bantuan dari pemerintah pusat, karena memang selama ini kita tahu bagaimana sulitnya masyarakat dengan adanya PPKM ini. Tapi dengan adanya bantuan ini menjadi satu solusi dan juga harapan masyarakat. Berarti kehadiran pemerintah sudah benar-benar dengan masyarakat, dan kita harapkan ini juga kabupaten kota, kepala daerah, agar pendataan masyarakat penerima ini benar-benar supaya tidak salah dalam pemberian, supaya bisa tepat sasaran. Selain bansos tersebut, ada bantuan lain yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, seperti beras sebanyak 10 kg, subsidi upah untuk pekerja dan pemegang kartu prakerja Rp600.000 per bulan selama 2 bulan, diskon listrik dan subsidi kuota internet selama 5 bulan mulai Agustus hingga Desember 2021 akan tetap diterima keluarga penerima manfaat dan masyarakat di daerah PPKM level 4. Jelang berakhirnya PPKM level 4, pemerintah diharapkan segera memikirkan langkah strategis lanjutan untuk mempertahankan tren penurunan kasus positif COVID-19. Namun, aturan tersebut diharapkan ramah terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang ternyata sangat terdampak selama pemberlakuan PPKM. Selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Nia Abduliloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. Hari ini merupakan masa akhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang telah dimulai sejak 26 Juli lalu. Masyarakat pun mulai mempertanyakan, akankah kebijakan PPKM level 4 ini diperpanjang atau diturunkan pada level yang lebih rendah untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat beraktivitas. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Dr. Alexander Ginting menyebut, selama pelaksanaan PPKM level 4, ada tren penurunan angka kasus positif harian dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di rumah sakit. Terkait apakah kebijakan PPKM level 4 ini akan diperpanjang atau dilonggarkan, akan menunggu hasil evaluasi dari tiap daerah. Jadi artinya ini ada penurunan, tetapi penurunan ini tidak membuat kita harus kendor dan kemudian menurunkan kewaspadaan.
jadi salah satu instrumen yang harus tetap dilaksanakan. Nah, untuk bagaimana selanjutnya, tentu ini akan tergantung dari berbagai hasil kajian, data-data yang ada selama 7 hari terakhir, dievaluasi dari mulai kasus aktif harian, kemudian juga bagaimana dengan penularannya, dan termasuk juga keterisian tempat tidur, baik di level kota ataupun kabupaten, juga nasional yang dapat diterapkan meski kelonggaran aturan diberlakukan. Hal ini untuk menghindari Indonesia berada dalam jebakan pandemi atau pandemic trap. Jadi kita harus berusaha kalau mau menurunkan kasusnya terus-menerus, jangan sampai kemudian kita abai, kemudian naik lagi. Ini bersamaan dengan hari ini kan hari terakhir di mana PPKM level 4 sudah mulai ditinjau ulang, apakah mau dipertahankan atau mau diturunkan menjadi level yang berikutnya. Karena selama ini pemerintah belum mempunyai National Response Plan. Bagaimana mengendalikan pandemi ini supaya betul-betul pandemi ini kita bisa atasi. Artinya, kita harus bergerak untuk menekan kasus penularan serendah-rendahnya, semaksimal mungkin, dan terus-menerus kita sustain, kita pertahankan. Kalau ada lonjakan, lonjakannya tidak terlalu tinggi. Dengan demikian kita bisa kembali memulihkan ekonomi. Kalau tidak, akan terjadi lonjakan ketiga nanti yang jauh lebih dasar. Pandu menambahkan harus ada langkah strategis terkait testing hingga vaksinasi agar tidak ada lagi lonjakan kasus jika pelonggaran aturan diberlakukan. Karena kita tidak menggantikan fungsi ketika kita bisa menekan penularan dengan menyuruh penduduk tinggal di rumah dengan melakukan perilaku 3M dan kemudian testing, lacak, isolasi yang benar-benar dipertahankan secara kuat, dan kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan cakupan vaksinasi. Dengan 3 cara ini kita bisa menggantikan fungsi pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat tadi sehingga masyarakat bisa pulih. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, jangan dilonggarkan dulu, karena minggu ini besok akan dilonggarkan lagi. Menurut saya kita belum siap, akan terjadi kenaikan lagi nanti kalau dilonggarkan, sehingga kita akan memasuki kenaikan penurunan. Ini yang kita sebut sebagai pandemic trap. Kita harus exit dari situasi seperti ini supaya kita betul-betul bisa mengendalikan pandemi. Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau PBI menyebut, selama pemberlakuan PPKM darurat hingga PPKM level 4, pengusaha pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia kehilangan pendapatan hingga 5 triliun rupiah per bulan, di mana khusus wilayah Jawa dan Bali angkanya mencapai hingga 3,5 triliun rupiah. Dengan penurunan pendapatan selama masa PPKM level 4 ini, 84.000 pekerja di pusat perbelanjaan seluruh Indonesia terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari Jakarta, Nia Abdul Nitroli, Pro 3 RRI. Dan kami juga akan hadirkan bagaimana tanggapan masyarakat jelang berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level yang keempat. Nama saya Irfan, saya pedagang kaki 5 di Tanah Abang. Tentang PPKM ya gimana ya, semenjak level 4 dibilang penghasilannya menurun. Kalau bisa sih ya semoga aja sih jangan diperpanjang atau dipinin lagi lah PPKM kayak begini kan, gimana ya, pemasukan juga kan semakin berkurang. Namanya Tri dari Warnas Masak Trijaya. Kalau bisa untuk PPKM darurat itu jangan diperbanyak lagi, pengennya PPKM yang sebelumnya gitu lah. Karena dari penghasilan itu benar-benar turun drastis semua gitu. Pengennya tetap PPKM yang dulu, tetap pakai prokes gitu lah. Nama saya Hussein, mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan. Menurut saya, PPKM dapat dilanjutkan namun dengan level yang berbeda. Dalam artian, memberikan keleluasaan terutama bagi para pengusaha yang kini benar-benar merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM level 4 ini.
Ya, Anda sendiri masih bertanya-tanya apakah PPKM level 4 akan diteruskan atau dilonggarkan esok. Dan kami juga memberikan komentar untuk pagi hari ini yang akan disusun dan disampaikan Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. PPKM level 4 atau yang dulu disebut sebagai PPKM Darurat Jawa Bali memang sudah berlangsung selama 1 bulan. Dampak secara sosial ekonomi banyak dirasakan oleh masyarakat. Kemudian banyak orang berharap tanggal 2 Agustus ini adalah periode terakhir dan berharap esok ada pelonggaran atau penurunan ke level PPKM di bawahnya. Lantas, bagaimana dengan fakta-fakta yang ada terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat selama 1 bulan? Ini adalah data-data yang menunjukkan bahwa klaim sejumlah pejabat tingkat keterisian IGD dan ICU mulai berkurang. Artinya, kalau ada pasien sakit lebih mudah mendapatkan perawatan di IGD dan ICU. Namun, kalau kita simak secara umum, ada data-data yang masih perlu disimak secara matang. Pada tanggal 1 Juli 2021, ada 25.830 kasus baru. Totalnya ada 2.228.938 orang positif. Sedangkan pada tanggal 1 Agustus 2021 kemarin bertambah 30.738 kasus baru. Total selama PPKM ada 3.440 orang yang positif COVID-19. Artinya dalam 1 bulan meningkat lebih dari 1 juta orang. Kemudian data sembuh ada 39.446 orang kemarin. Sedangkan data yang wafat masih tinggi, 1.600 orang meninggal dunia dalam 24 jam kemarin. Sedangkan pada tanggal 1 Juli 504 yang wafat. Artinya rata harian meningkat 3 kali lipat pada saat periode sebelum dan saat diberlakukannya PPKM darurat level 4. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono menegaskan bahwa PPKM tidak dapat serta-merta menurunkan jumlah positif dan meninggal karena ada proses inkubasi. Data perbandingan COVID-19 sudah jelas. Kini berdasarkan data tersebut tinggal pemerintah menentukan apakah PPKM level 4 di Jawa dan Bali perlu dilanjutkan atau tidak. Demikian komentar, selamat pagi. Dan perjuangan serta perjalanan panjang tim Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 ini juga akan kami rangkumkan kepada Anda dalam Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Pagi, salam olahraga. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020 bersama tim liputan Radio Republik Indonesia pagi ini kami awali dengan sejumlah informasi menarik dan hasil update pertandingan hingga hari ke-10 kemarin. Anastasia Pavlyuchenkova dan Andrei Rublev dari ROC mengalahkan rekan senegaranya Elena Vesnina dan Aslan Karatsev dalam 3 set pertandingan perebutan medali emas ganda campuran tenis lapangan Olimpiade Tokyo 2020. Pavlyuchenkova dan Rublev memenangkan set pertama 6-3 tetapi kalah pada set kedua 6-5-7 sebelum memenangkan set ketiga 13-11 di lapangan tengah di Ariake Tennis Center malam tadi. Sementara medali perunggu pada nomor ini diraih pasangan Australia John Pearce, Ashley Barty telah menang WO atas pasangan Serbia Nina Stojanovic yang berpasangan dengan Novak Djokovic.